Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Evelina Pematang Siantar dengan nomor induk mahasiswa 2312030004. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang pemaparan materi yang aku cari dari berbagai jurnal, yaitu dengan judul Hambatan yang terjadi kepada guru dan siswa dalam manajemen kelas. Nah, saksikan videonya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton, terutama bagi calon pendidik. Oke, yang akan kita bahas adalah tentang hambatan guru dan siswa dalam manajemen kelas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Ajijah dengan nomor induk mahasiswa 2312030004. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Yang bakal kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan dan mempertahankan suasana belajar yang kondusif, teratur, dan efektif, sehingga kegiatan pembelajaran berjalan optimal. Manajemen kelas mencakup dengan peraturan fisik kelas, pengelolaan perilaku siswa, membangun hubungan positif, dan mengelola waktu dan transisi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah hambatan adalah segala sesuatu yang mengganggu tercapainya tujuan manajemen kelas baik dari sisi guru maupun murid. Hambatan ini bisa muncul karena ketidaksiapan guru, karakter siswa, lingkungan belajar, dan faktor eksternal lainnya. Nah, contoh hambatan dari guru itu adalah kurangnya keterampilan manajemen, guru tidak tahu teknik mengelola kelas, guru membiarkan siswa ribut tanpa intervensi, kurangnya penguasaan materi, guru tidak mampu mengajarkan dengan jelas, penjelasan guru membingungkan siswa, komunikasi kurang efektif, guru tidak mampu menyampaikan aturan atau instruksi dengan bahasa yang baik, siswa bingung tentang tugas karena instruksi tidak jelas, tidak konsisten dalam disiplin. Guru tegas kadang-kadang saja memberi hukuman untuk satu siswa saja. Nah, contoh hambatan dari murid. Hambatan dari siswa kurangnya motivasi belajar. Murid tidak berminat pada pembelajaran. Murid sering mengantuk saat pembelajaran. Perilaku mengganggu murid membuat keributan. Mengobrol, bercanda di kelas saat guru mengajar, dan latar belakang keluarganya, masalah di rumah mempengaruhi perilaku di sekolah. Murid sering membolos karena masalah keluarga. Gaya belajar berbeda, tidak semua siswa cocok dengan metode guru. Siswa cepat bosan jika hanya mendengarkan ceramah saja. Pengaruh teman sebaya, teman-teman untuk tidak serius belajar dan ikut-ikutan teman. Faktor penyebab umum hambatannya. Yang pertama adalah tentang internal, dari dalam dan murid. Kurangnya percaya diri, emosi tidak stabil, gaya komunikasi yang buruk. Dari eksternalnya, dari luar, fasilitas tidak memadai, suasana kelas yang tidak nyaman, masalah sosial di lingkungan siswa. Selanjutnya adalah strategi mengatasi hambatan. Kalau dari guru, mengembangkan keterampilan manajemen kelas, membuat aturan kelas bersama siswa, memberi penghargaan untuk perilaku positif, memvariasikan metode pembelajaran, dan membina hubungan yang suportif dengan siswa. Kalau
belajar, dibimbing keterampilan sosial, dan membuat program konseling pendekatan individual terhadap siswa yang bermasalah. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan ibu guru tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah jadi dewasa dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, kau bisa. Nah, materi tambahan terkait manajemen kelas yang pertama adalah tentang teori manajemen kelas atau Boykin, Sneaker, dan Glasser. Prinsip dasar manajemen kelas ini efektif, keteraturan, keadilan, dan konsistensi. Model-model manajemen kelas ini yaitu model preventif, menghindari masalah sebelum terjadi, model suportif, mendukung dan membangun perilaku positif. Kemudian model korektif yaitu menangani masalah perilaku. Contoh rencana manajemen kelas ini yaitu membuat aturan kontrak kelas, jadwal kerja. Nah, hambatan guru dalam manajemen kelas adalah segala bentuk kendala atau masalah yang berhasil dari sikap, keterampilan, perilaku, atau kondisi guru yang mengganggu upaya menciptakannya suasana kelas yang efektif dan kondusif. Hambatan ini berdampak pada ketidaknyamanan belajar siswa, turunnya disiplin kelas, tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jenis-jenis hambatan guru dalam manajemen kelas yaitu kurangnya keterampilan manajemen kelas. Guru tidak memiliki teknik yang cukup untuk mengelola perilaku siswa, mengatur waktu atau mengelola kegiatan. Contohnya, guru tidak mampu menghentikan keributan di kelas. Guru kesulitan mengelola transisi antar kegiatan. Jenis-jenis hambatan guru dalam manajemen kelas yaitu komunikasi yang kurang efektif. Guru tidak mampu menyampaikan informasi, instruksi atau aturan dengan jelas, tegas dan menarik. Contoh, instruksi tegas yang membingungkan siswa. Kemudian, guru menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian, konsistensi dalam penegakan disiplin itu lemah. Guru tidak konsistensi dalam menerapkan aturan kelas, kadang keras, kadang juga terlalu longgar. Contohnya, hari ini melanggar siswa berbicara dari pelajaran, besoknya membiarkan siswa untuk mengobrol. Nah, dampak hambatan guru dalam manajemen kelas ini yaitu suasana kelas itu menjadi tidak kondusif. Menurutnya minat belajar siswa, tingginya angka pelanggaran disiplin, dan rendahnya prestasi akademik disiplin. Cara mengatasi hambatan guru ini adalah mengikuti pelatihan manajemen kelas secara berkala, meningkatkan penguasaan materi pembelajaran, menggunakan teknik komunikasi yang jelas dan efektif, menegakkan teknik komunikasi yang jelas dan efektif, menegakkan aturan secara konsisten dan adil, membina hubungan emosional positif dengan siswa, menerapkan pendekatan diferensiasi, memahami kebutuhan masing-masing siswa. Contoh kasus siswa yaitu adalah seorang guru selalu membiarkan siswa ramai belajar. Akibatnya, siswa lain sulit fokus dan prestasi kelas itu menurun. Solusinya, guru harus membuat peraturan-peraturan bersama siswa, menegakkan disiplin dengan konsisten dan membangun komunikasi yang positif. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari paparan materi saya ini adalah hambatan guru dalam manajemen kelas merupakan tantangan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Hambatan tersebut mencakup kurangnya keterampilan mengelola kelas, kurangnya penguasaan materi komunikasi yang tidak efektif, dan ketidakkonsistenan dalam penegakan disiplin, serta kurangnya hubungan emosional positif dengan siswa. Faktor penyebabnya bisa berasal dari internal guru, seperti minimnya pelatihan atau stres, maupun dari eksternal seperti kurangnya dukungan sekolah. Jika hambatan ini tidak segera diatasi, dapat berakibat pada turunnya minimal derajat, ketidaknyamanan di kelas, dan menurunnya prestasi siswa. Dengan meningkatkan kompetensi profesional, memperbaiki komunikasi, serta membangun hubungan positif dengan siswa, guru dapat mengelola kelas secara lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Nah, saran saya, guru itu perlu mengembangkan keterampilan manajemen kelas melalui pelatihan, seminar, atau workshop. Kemudian, guru harus berusaha membangun hubungan positif dengan siswa, memahami perbedaan karakter, serta menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menyenangkan. Kemudian, penerapan disiplin harus dilakukan secara konsisten dan adil agar siswa memahami batasan perilaku di kelas. Sekolah perlu memberikan dukungan penuh seperti pelatihan rutin, supervisi akademik, serta fasilitas belajar yang memadai untuk mendukung kinerja guru. Guru perlu melakukan refleksi dari diri sendiri berkala untuk mengevaluasi kekelakuan dan kelemahan dalam mengelola kelas. Baik, di sini saya paparkan referensi materi PowerPoint dan penjelasan yang saya jelaskan ini. Yang pertama saya ambil dari Westonian CS 2006, yaitu Hard Book of Classroom Management, Workbook A, International Psychology. Strategi mengajar dan referensi lainnya seperti sudah dijelaskan. Referensi keterangannya yaitu Syaful Bahri 2006, Strategi Belajar Mengajar Rineka Cipta tentang strategi pengajaran dan manajemen kelas dan konteks Indonesia. Kemudian dari Sudadjrat A 2006, Manajemen Kelas dan Strategi Mengajar Jurnal Pendidikan Universitas Pendidikan UPI, dan artikel jurnal tentang teknik manajemen kelas di Indonesia. Kemudian manajemen berbasis sekolah, konsep, strategi, dan implementasi. Membahas pentingnya manajemen kelas dan kerangka manajemen sekolah. Sekian dari paparan materi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Semoga materi ini membantu calon pendidik dan mahasiswa yang menonton. Semoga video ini berguna dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih.